Eco Marathon Asia 2014 Road to Manila dipersembahkan oleh Shell. Oh, aneh sih. Pas lagi jalan, jangan di hold. Kaki nyentuh rem aja tuh. Jadi pas ngegasnya tangan mana jangan gini kayak gitu tangan mana. Nah kayak gitu kan. Tim Rakata dari Institut Teknologi Bandung bersiap melakukan test drive pertamanya. Mereka akan berlaga dalam Shell Eco Marathon Asia 2014 di Manila. Rakata mengubah formasi tim. Kursi kendali kini berpindah dari Syahrir ke adik kelasnya, Zili. HMM ke SBM, nah pas ditanjakan langsung aja 4.000 dari bawah. Tapi mana coba mati nyala nanti trik yang waktu itu dipelajari. Jadi pas lagi jalan jangan di hold di RPM tertentu gitu. Jadi mana kan tadi yang denger tuh lama begini ini aja langsung langsung mati. Jadi sebelum berhenti ini harus nyala lagi. Jangan nunggu dulu berhenti terus dinyalain. Oke? Pengujian kendaraan tidak hanya dilakukan di jalan raya. Rakata juga mempelajari teknik berkemudi yang efisien melalui permainan di komputer. Teknik berkemudi sangat berpengaruh pada hasil capaian. Pengemudi harus bisa mengatur konsentrasi antara mengemudikan kendaraan sesuai aturan keselamatan dan waktu tempuh untuk menyelesaikan 10 putaran. Rakata akan tampil dalam kategori prototipe dengan bahan bakar etanol. Mereka akan berhadapan dengan juara bertahan dari Thailand. Pada Shell Eco Marathon Asia 2012, mobil prototipe Rakata mampu melaju sejauh 291 km dengan 1 liter etanol. Untuk tahun 2014, mereka optimis bisa menembus 600 km per 1 liter etanol. Kita sadar bahwa prestasi-prestasi yang ada sebelumnya itu masih bisa jauh lebih ditingkatkan daripada yang sebelumnya gitu. Jadi kita masih harus mengejar ketertinggalan teknologi dari negara lain. Namun kita optimis, kita yakin mampu untuk mengejar itu. Kalau remnya gini, beragam inovasi pun dilakukan. Mobil prototipe Rakata memakai mesin sepeda motor injeksi berkapasitas 125 cc. Setiap mesin injeksi memerlukan ECU atau Electronic Control Unit. ECU bertugas mengendalikan semua kinerja mesin. Analogi misalnya manusia nih, ECU itu otaknya gitu, otak manusia gitu. Jadi yang ngontrol seluruh kegiatan engine. Kalau misalnya kita kepanasan gitu kan, nanti neduh atau berkeringat gitu kan, tuh otak yang ngontrol kan. Nah ECU tuh kayak gitu juga, misalnya kalau mesin kepanasan nyalain kipas radiator, yang ngasih bensin, ngontrol kerja engine. Rakata tidak memakai ECU bawaan pabrik.
Rakata sengaja merakit sendiri ecu agar konsumsi bahan bakar lebih irit. Kami tuh pakai injeksi, dan injeksi itu harus dikontrol sama ecu, nggak bisa pakai CDI gitu. Kalau dari motor yang ada di pasaran, ecunya kan nggak bisa di-coding, jadi kita butuh ecu yang bisa di-coding. Nah terus untuk ecu yang bisa di-coding ini ada yang jual aftermarket gitu, dan harganya mahal. Dan kita berpikir untuk gimana kalau buat sendiri aja gitu. Mapping sendiri untuk pembakarannya, untuk jumlah bahan bakarnya. Jadi itu kan butuh waktu dan itu juga pusing kayak gitu. Ecu sudah terpasang, tapi mesin tidak mau menyala. Tidak ada pilihan lain, mesin yang sudah terpasang terpaksa diturunkan kembali. Kala Rakata berinovasi dengan ecu rakitan sendiri, tim APAT 62 dari Universitas Brawijaya Malang merakit khusus bodi mobilnya. APAT sengaja merakit mobilnya di Garuda Maintenance Facility atau GMF. Beberapa material bahan bodi mobil APAT bahkan menggunakan material yang sama dengan bahan dasar pesawat terbang. Bodi mobil APAT dibuat dari komposit. Selain lebih ringan dan kokoh, bodi mobil berbahan komposit juga lebih elastis sehingga mudah dibentuk. Berat bodi mobil tim APAT hanya seberat 16 kg. Sejumlah bagian bodi mobil dirancang dengan konsep pembuatan pesawat agar menghasilkan aerodinamika yang tepat. Tim APAT Brawijaya Malang sudah 1 bulan merakit mobilnya di Jakarta. Mereka tak hanya mendapat bantuan fasilitas dari GMF, tapi juga memperoleh pengetahuan tambahan seputar perakitan bodi mobil. Kami tidak hanya memberikan suatu bentuk bantuan berupa material, tetapi kita juga memberikan know-how, knowledge daripada bagaimana tentang ilmu material tersebut. Dan kami juga memberikan fasilitas yang ada di workshop kami. Kami berikan suatu fasilitas tempat. Kemudian kami juga berikan bantuan berupa supervisor atau personal kami, yaitu teknisi, untuk mengikuti atau membantu mereka dalam pembuatan rangka mobil ini. Termasuk bagaimana cara membuat suatu cetakan daripada bodi mobil tersebut. Indonesia mengirim satu-satunya mobil berbahan bakar hidrogen ke ajang Shell Eco Marathon Asia 2014. Mobil hasil rakitan ITS Tim 5 dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Ketika semua pakai hidrogen, pasti nol polusi, nggak ada polusi sama sekali. Dan udah ada, kayak misalkan Jakarta macet, polusinya banyak, pasti udah nggak ada. Mobil berbahan bakar hidrogen ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan gas buang. Emisi mobil hidrogen hanya berupa uap air. Tidak ada proses pembakaran dalam mobil hidrogen. Peran karburator dalam mobil konvensional digantikan oleh fuel cell. Hidrogen dari tangki penyimpanan masuk ke dalam fuel cell. Di dalam fuel cell, hidrogen diubah menjadi listrik. Energi listrik inilah yang dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak. Energi listrik kemudian dialirkan ke motor listrik yang menempel di roda.